Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, kalian tahu Takeda Shingen enggak? Nah, beliau itu pernah mengatakan bahwa pengetahuan bukanlah kekuatan, itu hanya potensi. Menerapkan pengetahuan itu adalah kekuatan. Memahami mengapa dan kapan menerapkan pengetahuan itu adalah kebijaksanaan. Nah, dapat dimaknai bahwa dengan pengetahuan kita dapat kekuatan dengan memahami dan menerapkan sebagaimana pengetahuan tersebut, dan sikap ini bisa disebut dengan kebijaksanaan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya Takiatul Aisyah dari kelas 2023F dengan NIM 2301002199. Kali ini saya akan berbicara tentang mendorong diri sendiri menuju pengetahuan yang lebih mendalam. Dunia adalah perpustakaan yang besar. Di dalamnya berisi pengetahuan tanpa batas. Dan di dunia ini, pengetahuan merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh seseorang. Artinya, malas dalam mencari ilmu dapat menjadi musuh utama yang dapat menghentikan pertumbuhan pengetahuan. Pengetahuan tidak dapat datang dengan sendirinya. Kemudian, bagaimana sih kita dapat memahami dunia dengan baik, berkembang, dan meraih potensi kita? Yaitu dengan mendorong sendiri untuk mengeksplor pengetahuan yang lebih mendalam, disertai dengan semangat, usaha, dan juga tekad. Semua penjelajah ilmiah dimulai dengan rasa ingin tahu yang kuat. Jadi kita harus memiliki rasa penasaran tentang dunia di sekitar kita, dengan ingin tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan bertanya-tanya bagaimana segala sesuatu itu bisa bekerja. Memahami pengetahuan membutuhkan usaha. Jadi jika kita malas, kita tidak akan memiliki dedikasi yang dibutuhkan untuk memperdalam pemahaman kita. Sikap malas memberi hambatan, karena ketika kita malas, kita melewatkan peluang untuk meningkatkan pengetahuan. Dan waktu adalah aset yang berharga, di mana sikap malas sering menyia-nyiakan waktu tersebut. Pengetahuan yang hilang adalah kesempatan yang terbuang untuk pertumbuhan pribadi. Pengetahuan adalah suatu kunci untuk membuka pintu ke arah dunia yang tanpa batas. Setiap kali ketika kita belajar suatu hal baru, kita dapat merasakan keajaiban. Nah, dari keajaiban itulah yang memberikan kita pengetahuan yang sebelumnya kita tidak ketahui secara terbuka, menjadikan itu dapat melihat dunia dengan pandangan yang lebih tajam. Dalam mencapai pengetahuan yang lebih mendalam, kita harus siap menguji batasan diri kita. Artinya, kita memasuki wilayah yang tidak biasanya kita hadapi, menghadapi ketidakpastian dan belajar dari kegagalan. Karena dengan kita keluar dari zona nyaman kita bisa berkembang. Kemudian bagaimana sih caranya dapat mendorong diri sendiri menuju pengetahuan yang lebih mendalam? Cara mendorong diri sendiri menuju pengetahuan yang lebih mendalam yaitu pertama, menentukan tujuan yang jelas dan minat Anda sesuai dengan minat. Apa yang ingin kita capai dengan pengetahuan yang lebih mendalam? Apakah itu karir, hobi, menguasai suatu topik tertentu, memecahkan masalah yang sulit, mencapai pencapaian akademis tertinggi, atau pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Jadi, temukan subjek yang benar-benar diminati dan dikuasai. Jadi, tujuan yang jelas akan memberi kita arah. Kedua, yaitu membuat rencana belajar yang efektif dengan cara merencanakan waktu belajar, di mana kalian bisa fokus belajar dengan baik. Kemudian, agar bisa fokus, maka kita harus bisa memprioritaskan materi mana yang lebih didahulukan. Kemudian setelah apa yang kita pelajari, kita membuat catatan, yaitu dengan cara selalu konsisten dan evaluasi. Dan yang ketiga yaitu pertahankan disiplin. Maksudnya di sini adalah menjaga disiplin Anda dan berkomitmen pada diri sendiri untuk belajar meskipun terjadi banyaknya distraksi. Nah, keempat yaitu praktikan pengetahuan atau terapkan pengetahuan. Jadi menerapkan atau mengimplementasikan dari pengetahuan yang dipelajari dalam situasi nyata. Yaitu dengan mempraktikkan akan membuat pengetahuan kita menjadi lebih dalam
kita menjadi lebih memahami pengetahuan itu. Kelima, yaitu berdiskusi dengan orang lain. Dengan berdiskusi akan membantu kalian untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan lebih dalam mengenai topik yang dibicarakan. Keenam, yaitu jangan takut untuk bertanya. Nah, ini adalah persoalan yang banyak sekali terjadi. Nah, ketika berada dalam situasi yang tidak mengerti suatu materi atau pelajaran, jangan ragu untuk bertanya. Karena orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu evaluasi dan koreksi. Kita harus selalu meninjau dan evaluasi dari apa yang kita pelajari. Dengan ini kita mengetahui mana kesalahan dan mana yang perlu dikoreksi dalam pemahaman yang keliru. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengetahuan tidak dapat datang dengan sendirinya, tetapi harus ada dorongan dari diri kita untuk mengeksplor pengetahuan disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Mendorong diri sendiri menuju pengetahuan yang mendalam adalah proses yang memerlukan komitmen, disiplin, dan perencanaan yang baik. Dan melewati proses tersebut, kita dapat memperluas pengetahuan dengan efektif dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ataupun disiplin tertentu. Kesabaran dan ketekunan dalam proses belajar adalah kunci untuk mencapai pengetahuan yang lebih mendalam. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah malas bukanlah alasan kita tidak dapat mengetahui pengetahuan, namun kita harus punya inisiatif sendiri untuk lebih penasaran dengan pengetahuan, baik itu pengetahuan umum, alam, sosial, dan lain-lainnya. Banyak sekali cara agar kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih banyak lagi. Dan ketika kita tekun dalam mencari suatu ilmu atau pengetahuan yang lebih mendalam, kita mengungkapkan komitmen terhadap pertumbuhan diri kita sendiri. Semakin kita berinvestasi dalam pembelajaran atau dalam suatu materi, maka semakin banyak yang kita ketahui dan banyak potensi kita untuk mencapai keunggulan. Dalam perjalanan menuju pengetahuan yang mendalam, kita belajar bahwa kesabaran, ketekunan, dan disiplin adalah kuncinya. Dan kita menyadari bahwa pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang tak berujung. Dengan demikian, jangan pernah berhenti belajar dan selalu nikmati prosesnya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih telah menyimak hingga akhir, dan harapan saya di sini adalah doronglah diri kalian untuk mencapai pengetahuan yang lebih dalam dan jangan lupa untuk mengimplementasikan di situasi nyata. Untuk itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.